Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Diva Diantika Putri dan saya akan menjelaskan tentang bunga cempaka, dan di sebelah saya ada Hilda Nurhuda dan saya akan menjelaskan tentang pohon jati. Nama saya Najwa Putra dan saya akan menjelaskan tentang pohon jati. Saya Aul Sudarjo, saya akan menjelaskan tentang bunga. Saya Dapat Renata akan menjelaskan tentang lilin. Saya Dapat Matasari akan menjelaskan tentang komodo. Saya Suci Indah Purnama akan menjelaskan tentang bunga bangkai. Saya Reina Salma, saya akan menjelaskan tentang burung cendrawasih. Badak cula satu salah satu hewan langka di Indonesia. Banyak flora dan fauna Indonesia yang langka, salah satunya badak bercula satu. Populasinya kini hanya 63 ekor saja loh. Mengapa bisa langka? Badak bercula satu banyak dibunuh oleh pemburu untuk diambil culanya dan dibuat obat. Habitatnya juga semakin berkurang. Dulu, badak bercula satu tersebar di Pulau Jawa. Sekarang hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Menemukan badak cula satu pun susah. Petugas hutan yang sudah bertugas puluhan tahun mengaku hanya melihat badak beberapa kali saja. Jadinya makin sulit untuk menjaga kelestariannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga hewan langka? Negara Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang memiliki kekayaan flora dan fauna. Dan salah satu fauna yang dimiliki oleh Indonesia adalah komodo, yang saat ini hampir terancam punah. Komodo adalah hewan khas yang ada di Indonesia, lebih tepatnya di Pulau Nusa Tenggara Timur. Menurut pakar ekologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Dan kali ini kita akan membahas fakta-fakta menarik tentang komodo. Komodo adalah kadal terbesar dan tertinggi di dunia. Jika dilihat dari fisiknya, untuk komodo jantan punya bobot yang lebih besar dibandingkan dengan komodo betina. Karena badannya yang besar, komodo memiliki pergerakan yang sangat lambat, yakni sekitar 8-10 km per jam. Akan tetapi, jika mereka merasa terancam, mereka akan berlari hingga kecepatan 18 km per jam. Komodo dikenal memiliki indera penciuman yang sangat kuat. Komodo diketahui dapat mencium bau dari jarak 5 km sampai 11 km. Tapi mereka lebih mengandalkan indera penciuman ketimbang indera penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang lebih baik. Ketika sedang mencium, komodo akan menjulurkan lidahnya. Beberapa tahun yang lalu, jumlah komodo semakin langka. Salah satu penyebabnya adalah pemanasan global. Hai teman-teman, aku adalah si bunga bangkai. Tapi dalam bahasa biologi aku dikenal sebagai Amorphopalus titanum. Keren kan? Aku berasal dari wilayah belantara Sumatera, terutama di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Di dalam hutan aku dapat tumbuh sendiri atau berkelompok. Aku termasuk tumbuhan langka yang dilindungi loh. Aku memiliki 2 siklus hidup. Dalam bahasa biologi dinamakan fase vegetatif dan fase generatif. Pada fase vegetatif, tubuhku akan terlihat memiliki tangkai daun yang menyerupai batang dan daun yang tumbuh dari umbiku. Sedangkan pada fase generatif, kalian hanya akan melihat tubuhku berupa bunga berbentuk kerucut. Yang berwarna merah dan kuning itu bukan bungaku. Itu adalah seludang bunga dan tongkol. Bungaku terletak pada tongkol bunga. Aku membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu untuk memunculkan bunga sampai mekar sempurna, dan membutuhkan waktu 3 tahun sekali untuk berbunga. Ini adalah siklus hidupku. Aku bisa berdormansi atau tidur. Di sini aku berupa umbi di dalam tanah.
Kemudian aku memasuki fase generatif. Aku berubah menjadi bunga yang indah, tapi kamu akan merasakan tubuhku yang berbau bangkai. Selubang bungaku akan terbuka saat malam hari. Pada saat itulah aku mengeluarkan asap putih dan bau pun seperti bangkai. Setelah itu, aku kembali berdormansi sebagai umbi. Selanjutnya, aku akan memiliki tangkai daun pada fase vegetatif. Kemudian daunku layu dan kembali menjadi umbi, begitupun seterusnya. Segini aja ya teman-teman penjelasan dari aku. Kalian jangan lupa mandi dan pakai parfum ya, biar tidak bau bangkai sepertiku. Hai kids, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis flora dan fauna yang salah satunya jalak Bali. Jalak Bali atau Leucospora rothschildi merupakan fauna yang dilindungi karena sempat hampir punah. Burung khas Pulau Bali yang sering disebut sebagai curit putih atau curit Bali banyak diburu karena kecantikannya. Karena itu, jumlah jalak Bali di alam liar terus berkurang. Bukan hanya memiliki bulu cantik, hewan ini juga memiliki kicauan yang meredup. Yuk kita lihat lebih lanjut fakta menarik burung ini. Jalak Bali memiliki suara merdu. Jalak Bali memiliki suara kicauan yang khas, berupa campuran siul dengan jeda nada beberapa saat, dan suara yang indah. Keunikan jalak Bali yaitu saat proses mencari makan, ternyata jalak Bali hanya makan satu kali dalam sehari. Burung ini mencari makan dengan cara menggali tanah. Menggunakan paruhnya, jalak Bali akan menggali tanah gembur yang ada di sekitar tempat tinggalnya untuk mendapatkan cacing serangga atau larva. Burung jalak Bali ketika bertelur berwarna biru. Musim kawin burung jalak Bali biasanya pada bulan September sampai Desember. Jalak Bali melakukan proses perkawinan ketika sudah berumur 2 tahun. Jalak Bali memiliki warna biru cantik yang tidak bisa dimiliki hewan lain. Selain itu, burung yang biasa hidup berkelompok ini akan mengubah kebiasaan hidup berpasangan saat musim penghujan. Pada tahun 1991, hewan ini resmi menjadi maskot Pulau Dewata. Bukan hanya menjadi maskot, kecantikan burung ini juga pernah diabadikan dalam mata uang Indonesia. Gambar selambang ini diukir pada dengan logam Rp200 terbitan 2008. Nah guys, itulah penjelasan saya tentang burung jalak Bali. Terima kasih teman-teman udah mau nonton. Halo teman-teman semua, kali ini aku akan menjelaskan tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih adalah salah satu jenis burung cantik yang ada di Indonesia. Burung yang dijuluki sebagai Bird of Paradise ini memang memiliki keindahan bulu yang luar biasa dan diibaratkan sebagai burung yang turun dari surga. Burung cendrawasih berasal dari daerah timur Indonesia, tepatnya di Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Selat Torres, Papua Nugini, hingga Australia bagian timur. Keunikan burung cendrawasih dapat terlihat dari pejantan yang memiliki bulu panjang dengan pola rumit yang tumbuh di bagian sayap, kepala, dan paruhnya. Burung ini terbagi ke dalam beberapa jenis dengan keunikan yang berbeda-beda. Ciri utama dari burung cantik ini adalah bulu-bulunya yang sangat indah, khususnya pada cendrawasih jantan. Biasanya, bulu burung cendrawasih berwarna cerah dengan kombinasi warna hitam, biru, kuning, merah, coklat, ungu, hijau, dan juga putih. Secara fisik, ukuran burung cendrawasih sangat beragam, mulai dari 15 cm hingga 110 cm, tergantung spesiesnya. Burung cendrawasih menyukai habitat dengan vegetasi lebat yang biasa terdapat hutan hujan tropis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bunga melati atau jasminum adalah tanaman berbunga yang dikenal karena aroma harum dan keindahannya. Melati sering digunakan dalam berbagai tradisi seperti pernikahan dan upacara keagamaan. Tanaman ini juga memiliki beberapa spesies seperti melati putih yang paling umum. Melati mudah dirawat, memerlukan sinar matahari yang cukup dan tanah yang drainasenya baik. Selain itu, bunga ini juga dapat digunakan dalam teh atau parfum. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu pergi berpetualang ke hutan di Bangka, jangan kaget jika kamu berjumpai sosok mungil yang unik dengan bola mata yang tampak besar
dan bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat. Ya, dia adalah mentilin. Tahunayan ditetapkan sebagai endemik di Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Berikut kita ulas sedikit tentangnya. Simak terus videonya untuk menambah wawasan. Tarsius Bangka. Tarsius bencanus atau mentilin merupakan salah satu spesies Tarsius primata endemik Sumatera dan Kalimantan, Indonesia ini berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Mendagri nomor 522-958/2010 sebagai fauna identitas Provinsi Bangka Belitung. Tarsius bencanus dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Horsfield tarsier atau Western tarsier. Tarsius bencanus mempunyai ciri-ciri dan perilaku seperti jenis-jenis Tarsius lainnya. Panjang tubuhnya sekitar 12-15 cm dengan berat tubuh sekitar 128 gram jantan dan 117 gram betina. Bulu tubuh mentilin berwarna coklat kemerahan hingga abu-abu kecoklatan. Yang unik dari hewan ini adalah memiliki mata bulat yang berdiameter 16 mm. Fakta unik yang dimiliki mentilin adalah mata bulatnya tersebut tidak dapat melirik untuk melihat ke kanan atau ke kiri. Mentilin bisa memutar kepalanya hingga 180 derajat. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera adalah subspesies harimau yang endemik di Pulau Sumatera. Mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan dengan harimau lainnya, dengan panjang sekitar 2,5 hingga 3,1 meter dan berat antara 100 hingga 140 kg. Ciri khasnya adalah garis-garis hitam yang lebih tebal dan lebih dekat satu sama lain dibandingkan harimau dari daerah lain. Bulu yang lebih gelap dan lebih berbulu lebat, yang membantu mereka beradaptasi dengan hutan hujan tropis yang lembab. Sayangnya, populasi mereka terancam akibat perburuan liar dan kehilangan habitat. Jadikan mereka salah satu spesies yang terancam punah. Dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang fauna dan flora di daerah khas Indonesia.